Halo, perkenalkan nama saya Rostiana dengan NIM 2140404501003. Dalam video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai pemahaman saya mengenai materi-materi yang telah didiskusikan dari ketiga pendekatan, yaitu pendekatan psikoanalitik, kemudian pendekatan psikoanalisis sendiri merupakan konsep yang ditemukan oleh Sigmund Freud. Nah, di mana Sigmund Freud sendiri dilahirkan dari sebuah keluarga dengan latar belakang keluarga yang memiliki kekurangan finansial dan terpaksa tinggal di apartemen yang sesak. Nah, orang tuanya kemudian berusaha keras supaya Freud bisa mengembangkan kemampuan intelektualnya, tetapi pilihan karirnya terhambat karena dia keturunan orang Yahudi. Freud memasukkan cinta dan hubungan cinta yang tak terpuaskan ke dalam dasar teori-teorinya. Freud memiliki masa kanak-kanak, perasaan erotis dan terepresi, serta konflik tidak sadar yang mempengaruhi perilakunya di masa dewasa. Nah, teori psikoanalisis adalah teori yang menjelaskan tentang perkembangan kepribadian manusia. Perhatiannya itu mengarah ke bidang motivasi, emosi, konflik, dan sifat-sifat karakter. Menurut teori ini, tingkah laku manusia itu didominasi oleh alam bawah sadar, yang mana alam bawah sadar itu berisi id, ego, dan superego. Teori pendekatan analisis sendiri mengatakan bahwa perkembangan pada masa kanak-kanak merupakan fondasi yang menjadi pijakan kuat pada perkembangan di tahun-tahun berikutnya. Nah, hakikat manusia menurut pandangan psikoanalisis sendiri, di mana sifat manusia dari aliran Freud dijelaskan bahwa sifatnya sudah ditentukan oleh kekuatan yang tidak rasional, di mana motivasi, kenisadaran, dan dorongan biologis serta insting sebagaimana aspek-aspek ini berubah selama tahap-tahap psikoseksual, dan perubahan tersebut sangat penting selama 6 tahun pertama dalam hidup kita. Nah, perlu diketahui bahwa insting adalah pusat dari pendekatan aliran Freud. Freud memandang baik dorongan seksual dan agresif adalah penentu kuat mengapa seseorang bertindak seperti yang mereka lakukan. Nah, struktur kepribadian menurut Freud dalam teori psikoanalisis berpendapat bahwa kepribadian itu merupakan suatu sistem yang terdiri dari 3 unsur, yakni id, ego, dan superego. Nah, Freud menyatakan inti kepribadian yang belum tercemar itu adalah id. Nah, di mana id ini berisikan motivasi dan energi psikis dasar atau yang biasa sering disebut sebagai insting. Nah, id ini bekerja berdasarkan tuntutan prinsip kesenangan. Nah, id bertujuan hanya untuk memuaskan hasrat dan mengurangi ketegangan yang ada dalam diri manusia. Nah, kemudian struktur kepribadian yang kedua yaitu ego. Nah, struktur kepribadian yang berkembang untuk menghadapi dunia nyata yang disebut Freud itu adalah yang sering disebut sebagai ego. Nah, ego ini berjalan berdasarkan prinsip kenyataan. Kemudian struktur yang ketiga yaitu superego. Struktur kepribadian yang bertugas untuk menaati aturan-aturan masyarakat ini yang biasa disebut sebagai superego. Nah, ada beberapa bentuk-bentuk mekanisme pertahanan diri. Yang pertama itu represi. Nah, represi adalah mekanisme pertahanan ego yang menekan pikiran-pikiran yang mengancam ke alam ketidaksadaran. Kemudian yang kedua ada penyangkalan, di mana penyangkalan yaitu sekedar menolak mengakui adanya stimulus yang menimbulkan kecemasan. Kemudian yang ketiga itu ada proyeksi. Nah, proyeksi yaitu pertahanan dengan menyalahkan orang lain atas kesalahan. Kemudian selanjutnya itu ada rasionalisasi. Rasionalisasi yaitu pertahanan dengan membuat alasan masuk akal guna membenarkan suatu tindakan sehingga tindakan tersebut dapat diterima oleh orang lain. Kemudian selanjutnya itu ada kompensasi, di mana kompensasi itu adalah pertahanan dengan menutupi kelemahan dengan menambah rasa harga diri untuk menunjukkan sifat tertentu secara berlebihan karena frustasi dengan hal lain. Nah, kemudian perilaku bermasalah pada pendekatan psikoanalisis dijelaskan bahwa dalam psikoanalisis itu terdapat 2 faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku bermasalah. Yang pertama yaitu dinamika tidak efektif antara id, ego, dan superego, di mana dinamika yang tidak efektif antara id dan
id-ego dan superego ditandai dengan ketidakmampuan ego untuk mengendalikan keinginan-keinginan dan juga tuntutan moral yang ada. Dan kedua itu karena diperoleh melalui proses belajar sejak kecil. Nah, kemudian peran konselor dalam pendekatan psikoanalisis, yaitu konselor dalam proses konseling memiliki peran utama dalam membantu klien untuk mencapai kesadaran diri, putusan hati, dan hubungan pribadi yang lebih efektif dalam menghadapi suatu kecemasan atau permasalahan yang dialami melalui cara-cara realitas atau nyata. Pendekatan yang kedua itu adalah pendekatan Adlerian. Nah, seperti nama dari pendekatan ini sendiri diambil dari tokoh yang mengembangkan atau melopori pendekatan ini, yaitu Adlerian. Nah, Adler merupakan salah satu teoris besar dalam psikologi kepribadian yang telah mengembangkan konseling Adlerian bersama pengikutnya. Nah, Adler ini awalnya merupakan anggota dari masyarakat psikoanalisis yang dikembangkan oleh teori Freud. Namun kemudian ia memilih untuk memisahkan diri karena mengembangkan ide-ide dan konsepnya sendiri. Nah, hakikat manusia menurut Adler sendiri berbeda dengan yang dikemukakan oleh Freud. Nah, selanjutnya itu bagaimana peran konselor di dalam pendekatan Adlerian ini. Peran konselor sendiri berdasarkan pendekatan Adlerian yakni sebagai seorang pendidik di dalam mengembangkan minat sosial dan mengajar konseli tentang cara-cara memodifikasi gaya hidup, perilaku, dan juga tujuan dari konseli. Nah, konselor di sini bertindak sebagai model, yakni menginformasikan berbagai cara untuk berpikir, kemudian mencari makna, berkolaborasi dengan orang lain, serta membangun dan mencapai tujuan yang bermakna. Dalam konseling Adlerian ini terdapat 4 sasaran sentral yang berhubungan dengan 4 fase proses terapi di dalam pendekatan Adlerian. Yang pertama yaitu membangun hubungan, kemudian fase eksplorasi dan analisis, kemudian fase mendorong, dan yang terakhir itu adalah fase membantu reorientasi dan perubahan. Selanjutnya pendekatan eksistensial. Nah, pendekatan eksistensial ini salah satu pelopornya itu adalah Viktor Frankl, di mana Frankl adalah pendiri logoterapi dan analisis eksistensial. Nah, minat Frankl terhadap psikologi muncul sejak ia masih muda, di mana karena penderitaannya pada masa-masa di kamp konsentrasi, juga pandangannya tentang penderitaan banyak orang lainnya. Pada dasarnya terapi eksistensial ini sendiri adalah pendekatan terhadap konseling dan psikoterapi yang didasarkan pada pemahaman filosofis tentang apa makna menjadi manusia dan apa makna keberadaannya. Nah, pandangan tentang sifat dasar manusia menurut pendekatan eksistensial sendiri bahwa manusia sebagai ciptaan itu sulit untuk dimengerti. Nah, struktur kepribadian dalam teori Viktor Frankl sendiri di mana memandang dibangun atas 3 tiang, yaitu kebebasan, kemauan akan arti, dan arti kehidupan. Frankl sangat menolak pendirian dalam psikologi dan psikiatri yang memberikan ciri pada kondisi manusia sebagai yang hanya ditentukan oleh insting biologis dan konflik masa kecil, di mana menurut Frankl, manusia itu mempunyai kebebasan spiritual untuk menentukan sikap terhadap keadaan dan juga nasibnya. Terapi eksistensial sendiri memberikan 3 cara bagaimana kita dapat memberi arti pada kehidupan. Yang pertama yaitu dengan menciptakan sesuatu. Kemudian yang kedua dengan sesuatu yang kita ambil dari pengalaman kita. Kemudian yang ketiga itu dengan sikap yang kita ambil dari penderitaan yang telah kita lalui. Eksistensial ini adalah bagaimana membantu manusia dalam menemukan nilai, makna, dan tujuan dalam hidup mereka sendiri. Nah, konseling eksistensial tidak memiliki tujuan untuk merawat atau mengobati konseli, tetapi bagaimana membantu mereka agar lebih menyadari tentang apa yang sedang mereka lakukan dan juga untuk membantu mereka keluar dari posisi peran sebagai korban dari kondisi hidupnya. Nah, dalam pandangan para eksistensial, tugas utama konselor adalah mengeksplorasi persoalan yang berkaitan dengan ketidakberdayaan, keputusasaan, ketidakbermaknaan, dan kekosongan.
Nah, tugas proses terapeutik adalah membantu menghadapi masalah ketidakbermaknaan dan membantu konseli dalam membuat makna dari dunia yang